Iya, oke guys, bagi apa gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis 5 Agustus 2000, oh sorry 5 September 2024. ISG terpantau hijau ya. Oke, iya ntar juga malam ada bola John jam 1 ya. Kita lihat aja, semoga menang. Iya, ya hari ini topik yang pengen gue bahas tuh kenapa kita harus investasi saham ya John. Ya, ada banyak orang nih masih masih nggak mudeng kena ya mungkin ini gue biasanya kalau orang lagi jaya John ya nggak mau dia lagi jaya ya, tapi nanti gue kasih lu cerita kenapa lu harus punya ya. Gue belakangan tau lah beberapa orang gitu ya. Eh, nah inilah ini yang gue bilang ya, lu hati-hati jangan terlena lu kalau baru nonton video gue dan lu belum pernah invest saham ya. Lu mungkin saat ini seorang pedagang atau lu punya bisnis yang lagi jalan lagi oke. So jadi lu cuman lu bakal bilangin ah, apaan tuh saham kecil ya. Oke. Atau mungkin lu karyawan yang cukup top posisinya gitu ya. Atau lu karyawan cukup top posisinya gaji lu mungkin 20 30 juta per bulan itu atau mungkin lebih ya dan lu merasa apa itu saham itu kan. Nah, penting itu ya. Nah, eh saham itu kenapa lo harus punya John ya? Oke, lo pernah dengar nggak berita kemarin yang belum lama, yang mungkin berapa bulan lalu ada satu keluarga tewas bunuh diri di apartemen, salah satu apartemen di Jakarta nih ya. Satu keluarga kalau nggak salah diikat gitu ya. Diikat gitu ya. Gua nggak terlalu ngikutin tapi sedikit yang gua tahu ya. Jadi orangnya kayaknya ya dia tuh dulu sempet ya ibarat ya sukses lah pekerjaannya lah, sukses pekerjaannya. Mobilnya aja kalau gue nggak salah katanya tuh sempet Fortuner ya, sempet Fortuner. Ya intinya orang ini pernah ada di masa jaya. Bisa dikatakan untuk dia jaya lah secara ekonomi, gaji segala macam tuh oke. Gua nggak tahu pasti gajinya tapi kalau dia bisa cicil Fortuner mungkin 20-an gitu sebulan ya, posisinya 20 atau lebih gitu. Eh, ya, nah tiba-tiba kelihatannya yang gua tahu nih ini kalau kayaknya sih usahanya atau kantornya gimana itu bangkrut gitu ya, bangkrut atau gimana. Sehingga otomatis dari lo yang pendapatannya mungkin 20 gitu, 30 juta, tiba-tiba lu bisa bayangin ya kalau orang tiba-tiba ngedrop dari sempat posisi atas ngedropnya jatuh dan lo nggak punya investasi apapun, wah lo cakep lo. Ini gua ngomong di dunia nyata banyak John yang gua kenal pun gua tahu, stres ya. Lu cakep lo John ya. Lu cakep banget. Kalau lu nggak punya backup apapun, nggak invest apapun di saham ya, ketika momen itu datang, wah cakep lo kena mental, cakep. Langsung ibarat kena tonjok itu lo langsung bingung lo. Ya, ya kelihatannya ya gue perhatikan yang bunuh diri ini katanya sih dia sempat ganti mobil, jadi mobilnya sempat turun kelas lah dari foto ganti. Ya intinya dari tanda-tanda itu kelihatan kayak kita tahu turun kelas gitu loh, pendapatan turun, tahulah kita ya turun kelas dan mungkin nah ada orang John tidak siap miskin, ada banyak karena yang tadinya dia bisa stylenya di atas gitu kan, tiba-tiba ngedrop miskin ya tidak kuat ya diduga motifnya itu John ya bunuh diri ya nggak kuat menghadapi hidup, nggak kuat tahu-tahu ngedrop langsung jatuh ya. Kenapa tiba-tiba langsung hilang harapan ya, karena itulah John gue bilang tidak ada investasi, sama sekali tidak ada investasi apa-apa. Ya, terutama gue mau bilang secara spesifik gue mau ngomong saham. Lain cerita, seumpama usaha lu bangkrut ya atau kantor lu bangkrut
ya perusahaan lo tempat lo kerja bangkrut, tapi di saham lo masih ada aset banyak gitu ya, ratusan jeti ya atau mungkin miliaran gitu kan. Gue yakin mental lo masih terjaga. Betul ya? Masih terjaga. Lo makan mungkin cekakak-cekik aja kali. Slow aja. Nah, ini John ya. Nah, ini yang gue bilang pentingnya lo punya investasi. Ya. Jadi John, ya kalau kita introspeksi diri sendiri lah. Gue pribadi juga introspeksi bahwa gue ini masih miskin gitu ya. Kalau gue masih miskin, ada pendapatan lagi jaya, segera investasikan. Ya, sehingga kalau ada apa-apa berita nama makro ekonomi, wah ya pokoknya ada macam-macam lah, entah mungkin tahu-tahu bangkrut perusahaan kantor kita gitu kan. Oh, kita dipecat, punya atasan sangklek gitu kan, tahu-tahu pecat ya. Lu ketawa-tawa, masih slow, mental terjaga karena aset lu di saham banyak. Itu loh. Nah, kebanyakan gua perhatiin orang lagi jaya, poya-poya. Ya, woi dapat job, woi dapat posisi kan 20 sampai 30 juta sebulan. Bukan ditabung nggak, dia cicil KPR 17 JT ya. KPR-nya aja 17 ya bahkan 20 juta ada kali tuh. Ya itu ya oke yang 17. KPR 17. Ambil yang jauh 27 15 tahun kali. 17 juta diambil, cicil mobil Fortuner ya berapa? 7 juta ya ada nggak ya? Apa 10? Ya 7 juta mungkin. Ya. 7. Jadi total 24 udah buat cicilan tuh. Ya. Melakukan hal ini seolah-olah 20 bisa tahu 15 20 tahun ke depan kerjaan lo oke-oke aja. Tiba-tiba di tengah jalan ya, atasan dia sangklek. Ya ganti atasan baru. Dia ditandain nama atasannya nggak suka sama lo. Nggak suka, lo kena pecat. Cakep. Nah, ini cakep nih. Banyak John, banyak ya. Kayak begini kena. Lu bayangin nggak? Lu udah ambil ini, belum lunas, udah ambil mobil, lu dipecat di tengah jalan. Cakep banget. Cakep. Ya, nggak ada investasi dong, nggak ada investasi kan lu kan kredit semua habis duitnya. Mana ada investasi lu habis duitnya. Gua tanya, lu kalau di posisinya lu stres nggak? Stres lah. Ya inilah, ya banyak orang gua perhatiin John lagi di posisi jaya, harusnya ya nyadar gitu. Kita tuh nyadar gitu, nyadar. Jangan dulu ambil yang banyak, kita simpen aja dulu pelan-pelan. Invest. Sampai udah agak banyak gitu ya, udah agak banyak di saham, udah agak banyak. Mungkin ratus atau miliaran, ya terserah. Lu mau dipecat sama atasan, dapat atasan sangklek kayak gitu, lo ketawa-tawa aja, ya udah pecat aja gue. Slow gitu loh. Nah itu pentingnya lu punya investasi John. Jadi ketika lu nggak dipecat, lu nggak pas dipecat, lu nggak bunuh diri gitu loh. Kita jujur lah, kalau dibilang duit tidak bisa membeli kebahagiaan tuh salah ya sebenarnya. Ya itu kan kalau orang belum belum cari duit ya belum tahu. Tapi duit itu bisa membeli banyak kebahagiaan dan bisa dikatakan bahwa banyak keamanan juga, kita merasa lebih aman kalau kita duit kita juga ada cadangan. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Jauh lebih baik lo ada duit daripada lo nggak ada duit gitu. Ya, karena akan jauh lebih stres. Nah, ya ini gua bicara kasus misalnya di kasus yang kedua yang karyawan tadi gitu ya. Ya, mungkin ya mungkin kita karyawan gaji kita 20 30 gitu kan. Tapi kebanyakan gue perhatikan ada di posisi itu dia tidak menyiapkan investasi apapun. Malah dihabisin aja buat cicilan. Kebetulan nanti lo dapat atasan sangklek atau perusahaan lo bangkrut. Wah, cakep lo nggak punya investasi. Gue di kenalan gue John, udah lihat. Jadi gue nggak ngarang-ngarang nih, gue bikin cerita nggak ngarang-ngarang. Ada ya perusahaannya bangkrut. Yang tadinya jaya, manajer perusahaannya bangkrut. Tuh mau ngomong apa? Nggak bisa lagi hidup semewah-mewah sebelumnya udah nggak bisa. Celakanya lo nggak punya investasi, udah cakep banget.
Duitnya kemarin-kemarin saat posisi jaya lu habis entah kemana tuh nggak tahu. Habis. Nah demikian juga ada kasus yang tadi gua bilang itu tadi tiba-tiba lu dapat atasan sangklek. Nah, cakep lu ditandain nama atasannya nggak suka sama lu, dipecat. Dipecat dalam posisi lu cicilan masih segunung. Waduh, cakep banget tuh. Ya. Kalau lagi jaya ya John, meskipun apalagi karyawan John ya, namanya karyawan itu kan kita kan apa ya istilahnya tuh kita nih riskan loh kalau masih karyawan, apalagi di swasta kita bisa dipecat kapan aja gitu loh. Kenapa banyak orang tuh tidak nyadar, gue perhatiin ya, namanya karyawan kita bisa dipecat kapan aja, tapi mengambil sesuatu hal cicilan tuh 15 tahun 20 tahun seolah-olah lu tau masa depan. Gila gue bilang, nggak mikir gitu loh ya. Nah ini contoh karyawannya, dia hati-hati John ya, bukan karena ini lagi jaya dikumpulin yang banyak gitu loh, lumbung yang banyak ya, ketika saham lo udah ratusan atau bahkan miliaran gitu, dividen misalnya kalau saham lo tiba-tiba udah tembus 1 miliar ya, dividen setahun 100 juta bisa 10%, bisa 100% dikali sorry 1 M dikali 10% kan 100 juta ya, 100 juta dibagi 12 ya, lo per bulan masih bisa dapat 8,3 juta dari dividen. Kalau lo dipecat lo bisa ketawa-tawa, masih ketawa-tawa aja, dipecat nggak takut gitu. Nah itu enaknya ada saham. Nah, ada juga biasanya ini case juga di real ya, pedagang, ya, pedagang atau punya toko atau mungkin punya usaha ya, misalnya usaha makanan, restoran ya. Lagi jaya, pokoknya kan lagi jaya gitu. Mungkin per bulannya bisa juga dia 15-20 juta per bulan bisa. Lagi jaya. Tapi namanya John usaha, ada aja perubahan iklim ekonomi lah yang tiba-tiba usaha lu tuh jadi mandek. Bisa. Contoh misalnya 15-20 tahun lalu, lu kalau udah punya ruko, punya toko, lu tinggal duduk-duduk aja, kipas-kipas ya nggak? Pembeli pasti datang. Sekarang nggak, lu udah punya toko, lu harus joget-joget di TikTok, John. Baru datang pembeli. Kalau nggak datang. Gila. Berubah nggak? Berubah. Banyak orang yang punya toko sekarang puyeng. Kok berubah gitu loh? Berubah. Alangkah gawatnya ketika lu lagi bikin usaha, apalagi lu ngambilnya pinjaman dari bank gitu loh. Dan ternyata usaha lo nggak jalan dan lo nggak punya investasi, nggak punya saham ya, udah John, cakep. Stres orang tuh ya kalau udah nggak ada duit John, pemasukannya itu udah terserang gitu ya, udah berpotensi rungkat gitu, pasti lebih gampang stres, lebih gampang emosi. Kalau udah lebih gampang stres, emosi, psikologi terganggu, tinggal tunggu waktu sakit fisik. Udah, tinggal itu. Sakit fisik atau tinggal tunggu bunuh diri ya biasanya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi kalau lagi jaya, siap-siap nih. Kalau kita lagi jaya dikumpulkan beli saham. Sehingga itu akan menjaga John ketika lo punya saham gitu ya. Itu akan menjaga psikologi lo ya dalam menghadapi hidup ini gitu loh. Jadi lo punya aset yang jelas yang bisa dicairkan kapan aja dan rutin ngasih lo dividen. Hidup lo akan jauh lebih tenang gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya John ya. Jadi banyak orang kita nih ya, gue perhatiin di tipe 1, 2 ini ya. 1 dan 2 ini nih nggak apa ya, nggak mempersiapkan diri lah. Kalau ceritain tentang saham pun kalau kita ceritain juga dia karena dalam posisi jaya ya dia masih what the hell is that gitu ya. Dalam posisi ya, tapi gue udah bilang, udah ceritain 2 kasus ini ketika lagi kena ya, lagi kena dan lo bener-bener nggak punya apapun di investasi ini ya, siap-siap aja ya. Nah sebenarnya mindset ya John ya, mindset dari banyak orang nih John ya, kalau gue perhatikan. Nah ini misalnya masih belum ngerti gitu loh. Gini banyak orang kena mindset salah soal, menurut gua keliru ya, atau bahkan tergolong sesat ya soal ya kehidupan inilah ya. Misal gini, kalau kita bisa punya saham gitu ya, ya potensi keuntungan yang dimiliki investasi saham itu
Saham itu bisa memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya ya, seperti obligasi atau deposito. Nah, saham itu enaknya John kedua, likuiditasnya tinggi. Ya, dia mudah diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya lo punya 500 juta di saham, gampang tuh kalau lagi mau butuh cairin. Lebih gampang. Ya. Nah, banyak gua perhatikan, ini terjadi juga nih beberapa keluarga gua bahkan ya. Ya. Misalnya banyak punya pemahaman gini. Wah, gue nyicil KPR aja nih. KPR buat investasi. Jadi dia entah dia beli KPR, yang dia KPR-in apa, yang dia cicil tuh misalnya apartemen. Apartemennya belum jadi lagi. Udah masukin duit 70 juta lebih. Ya, belum jadi tuh apartemennya. Tengah jalan ini lagi John, gue bilang. Orang tuh terlalu pede ambil cicilan gitu loh. Terlalu pede. 15 tahun gitu kan. Lu seberapa yakin tahu masa depan gitu ya, ya udah masukin di 70 juta, tengah jalan nggak kuat bayar ya. Take over dong ya. Take over ya, orang ya siapa yang mau, ada orang bodoh mana datang lu bawa ganti lu bawa 70 juta yang udah mah kagak ada, ditawar mati-matian ya kena 40 jutaan ya. Ini ada orang nih terlilit lingkaran kemiskinan nih gara-gara begini doang puter-puter, percaya banyak. Terus kayak gini nih, investasi tempat yang salah mulu ya. Keluarinnya 70 juta, lu jualnya 40 juta, udah bocos lu itu. Udah bocos. Nah, banyak orang begitu. Nah, ini keistimewaan saham ya gue bilang ya. Dia likuiditas itu gampang banget dicairin. Nah, kemarin ada kalau nanya, John, lebih enak lo ambil KPR atau lu cicil aja dulu di saham disimpan, nanti baru baru di hari H lu beli cash. Gue bilang lo lebih baik lo ngontrak ya. Sisa dari duitnya lu tabung saham, lu akan lebih cepet punya rumah beli cash ketimbang lu nanti ambil KPR yang 15-20 tahun itu. Itu lo akan kena lebih mahal. Nggak percaya? Kita bikin hitung-hitungan. Nih, anggap rumah 300 JT. Ya, 300 JT. Lu mau KPR ini kan? Ya. Lu ambil 20 tahun. Ceritanya nih orang ambil 20 tahun. Terus bagi 12 bulan. Pokoknya itu 1,2 setengah juta ya. Bunganya 8% kan? Kali 8. Maka bunga setahun itu sebesar 24 juta. Ya, 24 juta lo bagi 12. Ya, berarti 2 jutaan ya. 2 jutaan tambah pokoknya, berarti lo cicil sebulan kalau rumah sekitar itu 300 juta. Cicilan KPR lo adalah 3.250.000 sebulan. Ya, gini. 3.250.000, oh cepet aja lah. Kali 12 dan kali 20 tahun kan. Nanti total rumah lo lulus 20 tahun kemudian itu 780 juta. 20 tahun. 780 juta. Rumah lo kira-kira. Lo akan ngeluarin dana segitu untuk rumah yang harga 300 juta. Oke, kita hitung inflasi. Inflasi sekitar 3% ya. Gua cek rumah itu sekitar yang itu per tahun 3%. Sebenarnya udah baik sih. Sebenarnya lebih rendah, biasanya 2%. Tapi gue hitung 3%. Kita lihat 20 tahun kemudian rumah lo ada di kali 0,3% kan? Kali 20 kali. Ya, 20 kali ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rumah lo 20 tahun kemudian sebenarnya rumah lo cuma 541 juta, tapi lo pay 768 juta. Nah, itu yang gue bilang sebenarnya lo kena lebih mahal. 20 tahun kemudian rumah lo itu sekitar di range segini sebenarnya kalkulasi. Ya, ya. Tapi lo bayar 768. Ya. Nah, sekarang coba kalau dibalik John, coba John, lu bikin kan itu kan tadi cicilan 3,2 ya. Coba lu bikin anggaplah lu lebih milih nyewa. Nyewa 1 juta, berarti lu masih ada sisa 2.200.000-an lah ya. Oke. 2.200.000.
Lu taruh di saham sampai nanti lu lihat kira-kira lu bisa beli rumah itu di tahun keberapa. Ya, misalnya 2.200.000. Lu bisa ngisi ini kan, ini katanya duit lu buat beli rumah. Ya, kali 12. Berarti per tahun lo kira-kira bisa 26 juta lah kita genapkan lah ya. 26 juta. Nah, di sana anggaplah lo bisa take 10% per tahun. Sebenarnya 10% per tahun di saham itu kecil. Dalam berapa kasus lo bisa lebih gede dari itu ya. Tapi kita ambil yang paling kecil aja ya kenaikannya. Oke, 26 juta. Ya, lo kali ini tahun pertama nih. Tahun pertama lo kali eh, naik 10% kan 1,1. Ya. Oke, 29 juta ya. 29 juta tambah lagi 20 berapa tadi? 26 ya. Di tahun pertama. Oke, 26 juta ya. Oke, 29 juta ditambah 26 juta ya. Ya, lo kalikan lagi hasilnya ini di 1,1. Aduh, ini ada matnya nggak sih? Gue ngitungnya manual gini ya. 60 juta tahun kedua ya. Lo nabung nih, udah punya 60 juta. Kita lihat tahun keberapa lo bisa punya rumah impian lo. Nanti nanti kita hitung pakai inflasi. Harga itunya berapa ya? Tahun ketiga, ya kita kita pakai ribuan aja ya, 60.000 lah. 60.000 ditambah 26.000 ya, 26 juta maksudnya nih. Ya, ya lu punya 86 juta, 86 juta dikali 1,1. 10%-an. Lu udah jadi tahun ketiga lu udah punya 94 juta. Tahun ketiga. 94 juta tambah 26 juta kan lo kan cashnya kan lo masuk segitu kan 26 juta. Lo punya 120 nih tahun ketiga kita kali 1,1. Nih tahun ketiga. Sorry, tahun ketiga. Ya, 132 juta. Tahun ketiga nih, lo udah punya cash segini. Dari duit tadi, kemampuan lo tadi cicil KPR gitu kan, 132. Sekarang kita masuk ke tahun keempat, John. Ya, ingat ini tahun keempat ya. Tambah 26. Ya, tahun keempat. Kali 1,1 karena saham lo ningkat. Tahun keempat. Wah, lo udah punya 173 tuh. Tahun keempat. Ya, tahun kelima. Sekarang kita masuk tahun kelima. Ya, tambah 26.000. Ya enggak? 26.000. Tahun kelima nih kan. Ya, kali 1,1. Ya, lu punya nih sekarang cash. Udah pegang lo. Di saham lo 219 juta. Ini tahun kelima lo. Ya. Nah, enaknya gini John. Bedanya begini lo berpikir. Di saham lo bisa cairin kapan aja. Ya enggak? Lu bisa cairin kapan aja kalau lagi perlu. Kalau lo ambil KPR, lu udah masukin 209 bisa, lu bisa tarik. Ada apa-apa? Nggak bisa, John. Nggak bisa. Nah, itu makanya di saham dibilang liquid. Likuiditas tinggi. Lu nggak bisa kalau lu ambil itu. Oke, tahun kelima lu udah pegang 219 juta, lu udah lebih tenang meskipun rumah lu masih kontrak. Tadi kan udah kita potong ya, harusnya 3,2 kan udah potong 1 juta buat kontrakan sebulan ya. Ya, ya lu lebih tenang gitu loh. Karena lu duduk karena hidup lu jauh lebih tenang karena lu punya pegangan 219 juta yang lu bisa cairin kapan aja. Betul nggak? Nah, oke kita lanjut. Tahun ke-6. Tahun ke-6 tambah 26.000. Ya, tahun ke-6 24.000 kan. Kali 1,1. Nah, kita sampai tahun ke-11 coba kita lihat. Lu udah punya 270 juta. Ya, 270 juta. Sekarang kita ke tahun ke-7 ya. Betul, tahun ke-7. Tahun ke-7 tambah 26.000. Tahun ke-7. Ini tahun ke-7 nih. Bunganya dong, bunga di sahamnya dong kenaikannya. Ini tahun ke-7 lu udah punya 325. Oke, tapi kita kan nanti mau ngitung inflasi 11 tahun tuh rumah jadi berapa ya? Oke, makanya gue pakai hitung tahun 11. Oke.
Ini tahun ke-7 lu udah pegang segini sebenarnya. Ya, mungkin dapat lah rumah yang di bawahnya itu mungkin masih dapat lah. Oke, 325 juta gitu ya. Karena kita masuk tahun ke-8. Ya, kalau lo nggak percaya nih mana yang lebih bagus gitu ya. 26.000. Ya, segini kali 1,1. Ini tahun ke-8 ya. Ya, tahun ke-8 lo punya 387 juta. Ya. Sekarang kita masuk tahun ke-9. Ya, lo tambah lagi, lo masukin lagi 26 juta kan. Tahun ke-9, nah lo punya 413 tahun 9 ya. Terus tahun 9 lo udah punya 454 juta. Ya, kita masuk ke tahun ke-10. Tahun ke-10, oh ditambah 26.000. Tahun ke-10 ya. Tahun 10. Ya, ya, lu punya 528 juta ya. Terakhir tahun 11. Tahun 11 nih. Tahun 11 kali 1,1. Benar 1,1 tuh itu kinerja yang cukup bawah lah di saham lah. Sebenarnya lu bisa lebih. Tapi kita. Nah, ceritanya di tahun 11 lu berhasil di saham lu tembus 610 juta. Ya. Sekarang kita hitung dengan inflasi 3%. Rumah 11 tahun 300 juta 11 tahun kemudian jadi berapa? Kita itu. Ya, dengan inflasi. Oh iya benar. 11 aja ya. Sorry. 11. Oh enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oh, enggak keluar. Oh sorry, ininya salah gue John. Bentar-bentar. 1, 2, 3. Oh ini double sih. Bentar, bentar, bentar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul ya? Ya rumah lu di 11 tahun kemudian, lu punya harganya 415 juta. Ya. Ternyata lu di tahun ke-11 lu berhasil di saham itu tembus 610. Lu cuan. Masih cuan, John. Ya lu bisa beli rumah cash hanya dalam 11 tahun. Ya. Lu kontrak tadi kan kita udah potong biaya kontrakan kan 1 juta sebulan, makanya lu cuman bisa 2 jutaan sebulan ya, berarti 26 jutaan lah setahun kan. Ya. Jadi dalam 11 tahun lu bisa beli rumah yang lo incer karena harganya cuma di rank 415, sedangkan di saham lu tembus 610 hanya dalam 11 tahun cuan. Ketimbang tadi lo kita hitungnya, lo ambil KPR. Sebenarnya KPR ketika 20 tahun ke depan rumah lo itu cuma 507 juta, tapi lo bayar 768. Boncos lo. Boncos. Kalau kata gue sih Nah ini 610 aja John. Kalau kinerja lo yang biasa aja di saham. Tapi kan di saham kan sering. Kadang-kadang lo naik 20% setahun bisa 15. Ya kalau lo bisa kinerja lebih itu ya lebih cepat lagi. Mungkin jangan-jangan tahun kelima, 6 lo udah bisa gitu loh. Udah bisa beli rumah impian lo gitu loh. Ya, ketimbang lo ambil KPR yang jauh lebih mahal dan nah, bedanya lagi tetap lo harus bedain John, jauh. Di saham lo bisa tarik aja kapan aja duit lo. Yang ratusan juta itu lo pegang itu lo bisa tarik kapan aja. Men di KPR lo udah di KPR nih lo udah store 300 juta kan OCC lo bisa tarik lagi nggak? Ini nggak bisa. Kalau lo ada apa-apa, ada nggak duit itu? Nggak ada John. Kalau di saham lo tabung 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 ada. Ya mungkin kalau menurut gua John ya, menurut gua lebih cuan duitnya itu lo tabung di saham, lebih cuan, lebih cepat juga. Tapi terserah sih kalau orang seneng oh nggak apa-apa John, gua maunya ngambil KPR di bank biar biar gua ya terserah sih. Tapi kalau gua tapi kalau waras dihitung-hitung ya menurut gua boncos ya. Tapi terserah sih. Nah oke jadi gua rasa gitu aja ya. Jadi itu alasan kenapa lo harus punya saham dari sekarang. Apapun pekerjaan lo, mau lo tukang ST gitu kan. Gua kemarin nanya tukang ST dekat rumah gua, dia sehari ST itu yang sehari kotor 200 lah. Ya
Itu kalau setinggi-tingginya ya, mungkin kalau rendah-rendahnya mungkin kadang 75.000, 150. Ya untuk kehidupan bisa lah ya, tapi sisa-sisanya misalnya lu jualan ST sebulan lu bisa tabung 200.000, tabunglah di saham, pelan-pelan lu cicil gitu ya. Atau lu mau job lu apa misalnya ojol gitu kan, atau lu jual batagor, jual apa, semuanya bisa. Saham itu lu nggak perlu jadi kaya dulu harus invest saham, nggak perlu. Lu 55.000 juga bisa, investasi 10.000 bisa kan, ada saham 10.000 kan, 10.000 perak. Pada lu beli rokok ya enggak, dan lu mulai tabung saham gitu kan. Nah itu John ya, pelan-pelan lama-lama dibiasakan budaya menabung saham. Jadi semua kalangan menurut gua harus punya saham gitu ya. Sebenarnya tadi gua mau bahas lagi sih soal dokter gitu ya, panjangan ya, panjangan. Ya itu lagi soal pendidikan di dokter gitu. Ah, panjangan, panjangan lah ya. Oke guys, gitu aja gue rasa kenapa lo harus punya saham, dan sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.